Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Fiton Rohim dari kelas IE24C6 dengan NIM 3524 10438, program studi teknik industri mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Di sini ada poin-poin utama. Untuk yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Yang kedua, demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Yang ketiga, peran mahasiswa menjaga identitas nasional di tengah globalisasi. Untuk yang pertama, penerapan nilai-nilai dalam dunia industri. 1. Landasan etika dan moral bisnis. Pancasila menjadi dasar bagi perusahaan untuk beroperasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata. Ini membentuk etika kerja yang luhur dan bertanggung jawab. Yang kedua, perlakuan adil dan sejahtera bagi pekerja. Nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam Pancasila mendorong industri untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, memberikan upah yang layak, lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pancasila mengajarkan pentingnya contoh gotong royong dan keseimbangan. Dalam industri ini berarti perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan melalui program CSR yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Yang kedua, demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Demokrasi ekonomi itu intinya ekonomi yang untuk kemakmuran bersama, bukan cuman buat segelintir orang. Dasarnya di Pancasila 33 UUD 1945, di mana semua pihak harusnya berpartisipasi dan merasakan manfaat ekonomi. Contohnya nyata demokrasi ekonomi oleh industri. Yang pertama, koperasi perusahaan mendukung atau bikin koperasi karyawan atau mitra. Ini menunjukkan partisipasi dan manfaat bersama. Yang kedua, pemberdayaan UMKM. Perusahaan besar kerjasama bina atau kasih akses pasar ke UMKM lokal. Misal Pertamina dengan Pinky Movement dengan yang dindanai UMKM ini bantu sebarkan kemakmuran. Tanggung jawab sosial perusahaan. CSR itu bentuk nyata dari demokrasi ekonomi. Ini komitmen perusahaan buat berkontribusi positif ke masyarakat dan lingkungan. Gak cuman kejar untung. Contoh nyata program CSR ini sendiri adalah dari segi pendidikan, perusahaan lebih kasih beasiswa atau pelatihan. Misal PT Land Industri dengan Land Industry Company Go Smart. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi, kasih pelatihan atau modal usaha ke masyarakat. Misal perusahaan yang kerjasama dengan UMKM untuk pengadaan barang. Yang ketiga, lingkungan dan kesehatan. Inisiatif hijau atau program kesehatan masyarakat. Misal Aqua dengan pilar peduli air atau Indomaret dengan bantuan sumur bor. Untuk yang ketiga, peran mahasiswa menjaga identitas nasional di tengah globalisasi. Yang pertama, mempromosikan dan mengonsumsi produk lokal. Jadi duta produk lokal, mahasiswa bisa aktif memperkenalkan dan merekomendasikan produk lokal lewat media sosial atau lingkungan pertemanan. Yang kedua, dukung ekonomi nasional dengan memilih produk dalam negeri. Mahasiswa langsung berkontribusi menguatkan UMKM dan industri nasional. Untuk yang kedua, mengembangkan inovasi berbasis budaya dan kearifan lokal. Inovator berakar budaya, mahasiswa bisa menciptakan inovasi teknologi seni bisnis yang tetap pakai nilai budaya dan kearifan lokal. Contohnya bikin aplikasi belajar bahasa daerah atau desain produk modern motif tradisional. Budaya tetap relevan. Ini cara bikin budaya nggak cuma diam, tapi terus berkembang dan menarik buat generasi muda. Yang ketiga, aktif melestarikan dan mempelajari budaya nasional. Ikut kegiatan budaya, gabung sanggar tari, komunitas musik daerah, atau ikut workshop batik, edukasi dan sebar informasi, pelajari lebih dalam budaya Indonesia lalu sebarkan ke teman-teman atau lewat platform digital lewat gembolan informasi asing. Untuk kesimpulan, ini ada 3. Yang pertama, membangun fondasi etika dan keadilan. Mahasiswa harus mendorong industri untuk mengadopsi nilai-nilai luhur Pancasila. Ini berarti memastikan bahwa setiap aspek operasional perusahaan menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Contoh nyatanya adalah ketika perusahaan menjamin hak-hak karyawan, memberikan upah yang layak dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Ketika sebuah industri beroperasi dengan etika yang kuat, ia tidak hanya menghasilkan profit,
tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Untuk yang nomor 2, mengembangkan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Selain itu, mahasiswa berperan dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Di masa perkembangan pembangunan industri harus menghasilkan kemakmuran yang merata. Ini diwujudkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Mahasiswa dapat mendorong perusahaan untuk aktif berinvestasi dalam program-program yang memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kualitas pendidikan, atau menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, industri menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membangun ekonomi yang inklusif. Dan yang ketiga, melestarikan jati diri bangsa di era global. Terakhir, mahasiswa adalah penjaga identitas nasional di tengah gempuran budaya dan produk asing. Kita harus menjadi motor penggerak untuk mempromosikan dan memilih produk lokal. Selain itu, mahasiswa juga harus aktif mengembangkan inovasi yang berakar pada kearifan dan budaya Indonesia. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa industri tumbuh dengan karakter yang kuat, tidak hanya meniru tetapi juga menciptakan nilai-nilai unik yang menjadi kebanggaan bangsa di mata dunia. Dan untuk yang terakhir, kesimpulan presentasi, ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang dibangun berdasarkan kreativitas, inovasi, dan nilai-nilai budaya yang berperan penting dalam mendorong keberhasilan ekonomi jangka panjang. Ekonomi kreatif dan menghargai kekayaan intelektual dan pemanfaatan teknologi digital tidak hanya menghasilkan nilai tambah yang tinggi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan menciptakan peluang di pasar global. Dan mungkin presentasinya cukup yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.